Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-15 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Ape Burhan sebagai Rekian Wuru, Eli Panca sebagai Nyi Rongkon, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Rekian Wuru adalah bekas prajurit. Dia bekas perwira yang pernah membawahi 200 orang. Karena itu, walaupun usia tuanya banyak mengganggu, dia tidak begitu sulit untuk menundukkan Arya Kamandanu yang belum berpengalaman. Sekarang Rekian Wuru sudah siap melampiaskan dendam. Pedangnya sudah terangkat tinggi ke udara. Nah, kau mau mengakui kesalahanmu atau tidak, Kamandanu? Tidak, Paman Wuru. Mata Rekian Wuru mendelik. Napasnya ngos-ngosan karena menahan awa amarahnya ingin menjebol dadanya. Dan secepat kilat, pedang di tangannya terayun ke arah leher Arya Kamandanu. Mampus kau, anak berandalan!
Siapa kau berani turut campur urusanku? Aku memang seperti kunyuk jelek. Tapi kau pun tidak lebih tampan dari seekor kambing buduk. Kau jangan membuka perkara denganku. Ha? Apa kau tidak kenal siapa diriku? Rekian Wuru, bekas prajurit Singasari. Pernah menjabat sebagai perwira yang membawahi 200 orang. Oh, hebat. Hebat ya. Tapi apa gunanya kau katakan hal itu padaku? Supaya kau segera enyah dari sini. Jangan begitu. Menakut-nakuti orang dengan cara seperti itu tidak baik. Mengapa tidak kau katakan saja siapa dirimu yang sebenarnya? Apa maksudmu? Kau adalah Rekian Wuru. Warga desa Manguntur yang sudah peot. Mungkin dulu waktu masih muda kau pernah mengalami masa kejayaan. Ya, tapi sekarang ini kau tidak lebih dari orang tua yang kurang bijaksana. Kurang ajar. Kau menghina aku. Kau punya kebisaan juga rupanya. Siapa namamu? Nah, Rekian Wuru, napasmu sudah kembang kempis, seperti seekor ikan mujair kekeringan. Bagaimana kau masih berani menyombongkan diri? Kalau kau masih belum pergi dari tempat ini, jangan salahkan aku kalau pedang ini akhirnya ikut bicara. Kamandanu? Iya, Paman Ranubaya. Bangun dan berdirilah agak jauh. Kambing peot ini agaknya perlu diajar makan rumput yang benar. Baik, Paman. Jadi, kau yang bernama Ranubaya. Apa maumu sekarang, Rekian Wuru? Jangan anak muda yang kau jadikan sasaran kesombonganmu. Tapi marilah yang tua-tua ini mawas diri sedikit. Setan dengan omonganmu. Iya. Bagaimana, Rekian Wuru? Tunggu. Kau menggunakan jurus naga puspa. Ayo, kerahkanlah sisa-sisa kepandaianmu. Dari mana kau peroleh jurus naga puspa itu, Ranubaya? Apa perlunya kau tahu asal-usul jurus kepunyaan orang lain? Kalau kau merasa gentar, letakkanlah pedangmu dan segera minta maaf pada anak muda itu. Setan belang. Jangan kau kira dapat menundukkan aku segampang itu. Sudahlah, Rekian Wuru. Apa perlunya kau marah-marah di sepanjang jalan sambil menyombongkan sisa-sisa kejayaanmu di masa lalu? Rekian Wuru yang sekarang bukanlah Rekian Wuru 30 tahun yang lalu. Iya. Rekian Wuru yang sekarang adalah Rekian Wuru yang sudah jompo. Nah, Rekian Wuru yang
sudah pikun. Rekian Wuru, jadilah orang tua yang baik, yang bijak. Semakin tua, seseorang harus semakin bijak. Karena semakin banyak yang dilihat. Kalau kau mempunyai persoalan dengan anak muda itu, selesaikanlah dengan cara-cara yang seharusnya dipakai manusia. Kalau kau selalu menggunakan pedangmu untuk menyelesaikan setiap persoalan, kau sama halnya dengan serigala yang bangga pada ketajaman taringnya. Tapi apa artinya 100 ekor serigala jika harus melawan manusia yang mempunyai budidaya? Kamandanu. Iya, Paman. Antarkan dia menemui ayahmu. Ayo. Baik, Paman. Mari, Paman Wuru. Saya antarkan Paman menemui ayah saya. Paman bisa membicarakan persoalan Nari Ratih dengan ayah saya. Untuk menuntut pertanggungan jawab atas perbuatan yang telah dilakukan anaknya. Baiklah, Rekian Wuru. Tapi aku belum bisa menerima tuduhan itu. Jika tidak ada bukti yang kuat. Dan ingat, tuduhan tanpa bukti bisa digolongkan fitnah. Tentu saja ada buktinya, Anggareksa. Sekarang ini, anakku jelas mengandung 3 bulan lamanya. Tapi laki-laki bukan hanya anakku, Rekian Wuru. Bisa saja anak desa Manguntur sendiri yang berbuat tidak senonoh itu. Tidak, Anggareksa. Ada keterangan seorang anak muda yang bisa kujadikan pegangan. Dangdi, anak kepala desa Manguntur, mengatakan bahwa Arya Kamandanulah pelakunya. Sering kali dia melihat anakmu itu bercanda di tepi padang ilalang Bukit Kurawan bersama anakku. Apa benar begitu, Kamandanu? Hah? Jawablah. Benar, Ayah. Benar? Jadi kau yang telah menodai anak gadis Rekian Wuru? Tidak, Ayah. Kamandanu, kau jangan main-main. Kau sedang bicara dengan ayahmu. Apa benar kau yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh itu? Tidak, Ayah. Saya tidak melakukannya. Banyak saksi mata yang melihat kau berjalan bersama anakku, Kamandanu. Mengapa kau tidak berterus terang saja? Awas kalau kau berani berdusta di depan ayahmu. Lebih baik kau jujur, mengaku apa adanya. Jangan berbolak-balik seperti kelakuan orang tidak waras. Tapi saya benar-benar tidak melakukannya, Ayah. Kurang ajar, anak sial kau. Kamandanu, lebih baik aku tidak mempunyai anak seperti kau. Jangan, Ayah. Jangan. Dwi Pangga, apa maksudmu? Bukan adik Kamandanu yang melakukannya. Maafkan saya, Ayah. Maafkan saya. Apa maksudmu, Dwi Pangga? Sayalah yang melakukannya. Sayalah yang berbuat tidak senonoh. Kalau ayah mau memukul, pukullah saya. Kalau ayah mau membunuh, bunuhlah saya. Arya Dwi Pangga. Jadi rupanya kau biang keladi kekacauan ini. Kau yang membuat onar di desa Manguntur, lalu kau bawa ke rumah ini. Hah? Kurang ajar. Kurang ajar kau. Apa benar kau yang menodai kesucian anakku? Benar, Paman Wuru.
Saya minta maaf atas kesalahan saya ini. Saya mencintai Nari Ratih, Paman. Cinta! Cinta! Itu bukan alasan untuk berbuat yang tidak pantas. Saya mengaku salah, Ayah. Saya benar-benar menyesal. Menyesal? Apa gunanya? Luka sudah meninggalkan bekas. Bagaimana kulit bisa mulus lagi? Hah? Aku ini yang malu, Dwi Pangga. Malu sekali aku ini. Mukaku mau kusembunyikan di mana? Hah? Hah? Kali ini perbuatanmu sudah sungguh-sungguh keterlaluan, Dwi Pangga. Baiklah, Hanggareksa. Semuanya sudah jelas. Selanjutnya, tinggal bagaimana kita berdua sebagai orang tuanya. Aku mengerti, Rekian Wuru. Memang anakku yang berbuat. Maka aku sebagai orang tuanya harus ikut bertanggung jawab. Kalau begitu, aku permisi dulu. Kita cari waktu yang baik untuk membicarakan masalah ini sebagaimana mestinya. Ya. Silahkan, Rekian. Ayah memanggil saya. Ya. Duduklah, Dwi Pangga. Dwi Pangga, Ya, Ayah. apa benar kau mencintai gadis itu? Saya mencintainya, Ayah. Sungguh, Sungguh. aku belum begitu yakin. Soalnya kau sering kali membuat onar perkara perempuan. Aku khawatir kali ini pun kau tidak bersungguh-sungguh. Kali ini saya bersungguh-sungguh, Ayah. Apa kau sudah mempersiapkan diri? Saya sudah bersiap mengawini Putri Rekian Wuru. Dan saya berjanji akan menjadi suami yang baik. Kau tahu artinya mengawini seorang gadis. Artinya kau harus sadar bahwa mulai saat itu kau sudah tidak bebas lagi. Kau mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Kau akan memasuki suatu tahap kehidupan yang jauh lebih rumit. Kau tidak bisa berbuat semau-maumu lagi. Dan kau harus bekerja untuk memberi makan keluargamu. Kau harus bisa menjadi pegangan dan panutan keluargamu. Kau harus bisa membahagiakan istrimu dan bisa mendidik anak-anakmu agar nanti mereka mampu hidup sendiri. Saya akan menuruti segala nasihat Ayah. Dan semua kebiasaanmu yang buruk harus kau campakkan. Harus kau ganti dengan kebiasaan yang baik, yang berguna untuk membangun keluarga. Nah, anakku Dwi Pangga, kalau kau sudah paham dan sudah mempersiapkan itu semua, Ayah merestui perkawinan. Terima kasih, Ayah. Semua nasihat Ayah akan saya junjung tinggi. Dua hari setelah kejadian itu, Rekian Wuru dengan ditemani kepala desa Manguntur datang ke Kurawan. Empu Hanggareksa menerima tamunya dengan ramah. Mereka pun lalu membicarakan masalah Arya Dipangga dan Nari Ratih. Dan tercapailah kata sepakat untuk mengawinkan dua remaja itu.
Pesta kawin antara Arya Dwi Pangga dan Nari Ratih cukup meriah. Pesta diselenggarakan di rumah Empu Hanggareksa. Nampak pengantin pria dan wanita duduk bersanding di pelaminan. Keduanya kelihatan bahagia. Para tamu pun yang datang dari Manguntur ataupun desa lainnya kelihatan gembira. Mereka sibuk bicara dengan teman duduknya sambil menikmati hidangan yang disediakan. Bi Ronggot. Iya, Gusti. Kau tidak melihat Kamandanu? Oh, tidak, Gusti. Tadi sore Angger Kamandanu, hamba lihat membantu memasang janur dan hiasan kursi pengantin. Tapi setelah itu, hamba tidak melihatnya lagi. Anak itu maunya apa? Banyak tamu-tamu kenalanku menanyakannya, Bi. Dulu mereka mengenalnya waktu masih kecil. Sekarang mereka ingin tahu sudah seberapa besarnya. Di rumah banyak orang dan semuanya sibuk. Kok malah tidak ada? Nanti kalau kau melihatnya lagi, suruh dia menemui aku, Bi. Ya, Gusti. Pesta kawin masih terus berlangsung sampai jauh malam. Sebagian tamu banyak yang turun ke gelanggang untuk menemani para pesindan menari. Di balik suasana gembira itu, nampak seorang pemuda berjalan dengan gontai. Dialah Arya Kamandanu. Mengapa hatiku menjadi gemuruh lagi? Nari Ratih, akhirnya kau menjadi milik Kakang Dwi Pangga untuk selamanya. Dan aku, bagaimana dengan Arya Kamandanu ini? Dengan perasaan tidak menentu, Arya Kamandanu terus berjalan semakin menjauhi rumahnya. Dia tidak tahu mau apa dan mau kemana. Dia hanya ingin membuang jauh rasa pedih yang menggores hatinya. Tapi aku tidak bisa melihat pemandangan seperti itu. Aku tidak tahan lagi menyembunyikan gejolak perasaanku. Maka lebih baik aku melarikan diri. Bagaimana caranya membuang kegelisahan seperti ini? Arya Kamandanu karena pikirannya sedang kalut. Mendadak amarahnya timbul. Dia marah pada dirinya sendiri. Dia benci pada dirinya sendiri. Dan pohon di dekatnya menjadi sasaran. Arya Kamandanu memukul batang pohon itu bertubi-tubi. Tangan kiri kanannya secara bergantian terus menghantam pohon tak berdosa itu. Darah mengalir deras dari sela-sela jari tangannya. Tapi dia terus saja memukul. Sampai suatu ketika, nampak sebuah bayangan berkelebat ringan menghampirinya. Bayangan itu langsung menyergap tangan Arya Kamandanu yang sudah nampak kelelahan dan kesakitan. Kau datang lagi. Kau manusia bercadar hitam yang pernah kujumpai dulu. Jangan menyakiti diri sendiri. Siapa kau orang bercadar? Kasihan pohon itu. Dia tak punya salah apa-apa, tapi harus merasakan pukulan bertubi-tubi. Tapi sebenarnya lebih kasihan buku-buku tanganmu itu, anak muda. Biar saja tanganku remuk, tapi hatiku puas. Jadi kau ingin mencari kepuasan? Nah, mari ku bantu. Daripada memukul pohon yang keras begitu, lebih baik pukul aku. Baik,
Aku akan memukulmu. Tanganmu lebih keras dari pohon itu. Tidak. Bukan tanganku yang keras, melainkan tanganmu yang terlalu lembek. Dan lagi tanganmu sekarang sudah terluka. Mau coba lagi? Sudahlah anak muda. Aku tak bisa menemanimu sepanjang malam di tempat ini. Teruskanlah memukul pohon itu sampai tanganmu buntung. Siapa manusia bercadar itu? Dulu dia datang saat pikiranku sedang kalut. Setelah terjadi peristiwa Candi Walandit. Sekarang dia datang lagi. Juga pada saat pikiranku sedang kacau. Siapa dia sebenarnya? Dan apa maksudnya? Batu nirmalaku. Dia mencuri batu nirmalaku. Kurang ajar. Pencuri busuk. Arya Kamandanu sangat geram karena manusia bercadar itu telah mencuri batu nirmala pemberian Nari Rati. Maka bergegas dia mengejar pencuri itu. Dia heran, orang aneh itu tidak lari jauh. Dia malah enak-enak duduk di atas sebongkah batu ketika melihat orang yang mengejarnya menghampirinya. Pencuri busuk, kau kembalikan atau tidak batu nirmalaku? Mengapa marah-marah anak muda? Kau telah mencuri batu nirmalaku. Benda ini yang kau maksudkan? Iya, kembalikan batu nirmala itu. Cepat kembalikan. Tidak semudah itu kau akan bisa memiliki benda ini, anak muda. Kecuali kau sanggup merebutnya dari tanganku. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutannya? Apakah Arya Kamandanu berhasil merebut batu nirmala itu? Dan siapakah sesungguhnya manusia bercadar itu? Silakan mengikuti episode berikutnya. Sampai jumpa.